Bapak Ibu, ruang AC-nya mati satu, jadi agak panas sedikit, tidak nyaman. Tapi mari kita arahkan hati kita, tetap konsentrasi beribadah ya. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Juga yang ada di rumah, biarlah merupakan sukacita bagi kita, karena hari khusus yang disediakan Tuhan, di mana Dia mau bertemu dengan kita, mau berbicara dengan kita. Mari kita siapkan hati dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita sekalian. Amin. Dengarlah panggilan Tuhan untuk kita beribadah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sama-sama kita baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menganggukkan Dia dengan satu pujian. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari
risma yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semaya ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan dengan lebih bersemangat, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, itulah pujian kami. Kami mengagungkan Engkau. Karena atas apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Kesetiaan, pemeliharaan, kasih sayang, tuntunan. Khususnya selama 1 minggu ini. Tak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kamu akui itu. Bapa, di tengah-tengah melimpah berkat atas kehidupan kami. Kami sering gagal di dalam memuliakan nama-Mu melalui perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di mana saja. Ampuni kami. Sehingga kami boleh layak duduk di depan kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Terlebih berkenan Engkau mendengar suara kami memuji nama-Mu. Layakkan kami Tuhan.
baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ibadah ini. Dan terlebih kami rindu, berfirmanlah kepada kami. Karena itu sangat kami butuhkan di tengah-tengah dunia yang begitu banyak hal membuat kami mengalami kesusahan. Berbicaralah. Rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, kami hanya menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan saja. Dan biarlah namamu diagungkan dan engkau berkenan. Dalam nama Yesus kami panjatkan syukur dan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita bersyukur seperti Paulus untuk atas keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Dengan satu pujian, Kristus hidup. Biar ini menjadi komitmen kita. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Engkau memerlukannya, Ia Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Baik, kedua, di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Duta yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh, Kristus hidup, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan bait ketiga. Umat Tuhan nyanyilah. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang selainnya penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan
Mari kita mengakui itu dengan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian. Biarlah ini merupakan kerinduan kita, agar firman Tuhan itu sungguh menyelidiki hati kita, menjadi cermin dalam kehidupan kita. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami sebetulnya ya Tuhan.
Karena siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada banyak gejolak di dalam hidup, ada banyak persoalan di dalam hidup, ada banyak himpitan di dalam hidup. Yang seringkali kami dapati kalau jujur di hadapan-Mu kami gagal melewatinya. Kami gagal menjadi anak Tuhan, kami gagal setia di sana, kami gagal menjadi orang yang taat di sana. Hanya kemurahan, hanya anugerah yang menolong kami untuk mampu datang ke tempat ini, mengikuti ibadah tiap minggunya. Hanya karena darah-Mu yang Kau curahkan, hanya karya salib-Mu saja yang melayakkan kami ya Tuhan. Untuk Engkau pandang setia meskipun kami hidupnya banyak mengalami kegagalan. Tolong kami untuk melihat ketidaksempurnaan ini sebagai kami untuk terus bergantung kepada-Mu. Tiap minggunya, tiap harinya kami senantiasa merindukan ada firman yang meneguhkan kami, yang menolong kami, yang memimpin kami melewati jalan meskipun itu seringkali kami alami dengan jatuh bangun dan terseok. Berkati ya Tuhan untuk waktu-waktu teduh ini, berkati untuk firman yang kami akan renungkan bersama-sama ini. Kiranya itu boleh menolong, mewujudkan doa berupa pujian yang barusan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi semua. Pagi. Senang ya, kita semua kayaknya sudah mulai kembali normal sedikit-sedikit ya. Mengharap bahwa di kesempatan yang akan datang pastinya akan ada banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, di minggu ini kita akan membicarakan banyak tentang Allah yang menguatkan dan Allah yang meneguhkan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya merindukan Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama dengan saya, ini hanya beberapa ayat saja supaya kelihatan gerengnya Bapak Ibu Saudara menyimak juga ya. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat 15. Yuk, 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat yang terakhir 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati
dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah menjadi yang ke-10, ke-20, atau bahkan kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara mendengar, menyimak, membacanya. Ya, saya sangat meyakini kalau kita mengikuti terus bagian firman Tuhan, bagian ini nggak akan asing. Ini sesuatu yang seringkali kita simak bersama, tetapi apakah ada banyak pesan yang Bapak Ibu Saudara dan saya nantinya akan nikmati? Ada banyak pesan yang nantinya Bapak Ibu Saudara akan terus pelajari bersama. Nah, kita akan belajar bersama. Saudara, dalam satu sesi pembelajaran kepemimpinan yang pernah saya ikuti, ada satu kalimat pembelajaran yang selalu saya ingat seperti ini. Salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan kepemimpinan itu adalah pemimpin yang baik itu akan melihat kegagalan sebagai bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya kegagalan itu dilihat sebagai permulaan yang baik dari sebelumnya. Nah, ini menarik. Saudara, kalau kita perhatikan di tayangan gambar, Bapak Ibu Saudara melihat ada sosok wajah yang lesu. Sosok petani yang sudah menanam demikian rupa dengan jerih payah, dia menjaga tanamannya, dia memupuk, dia kemudian berusaha dengan baik merawatnya gitu ya. Saya meyakini sih, sampai kulitnya gosong kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Tetapi saya mau cerita, petani ini adalah petani yang akhirnya melihat semua usahanya itu gagal. Nah, saya mau cerita ada dua petani di dalam menyikapi kegagalan. Setiap kali kalau saudara perhatikan dari tayangan ini mungkin gambaran di dalam imajinasi Bapak Ibu Saudara. Pasti ada kesedihan, ada ratapan, ada emosi-emosi menahan tangis. Bahwa sebentar lagi panen akan dapat duit. Tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa. Lalu saudara, ada juga petani yang lain mengalami hal yang sama karena mungkin di kawasan yang sama. Dengan mengalami perubahan cuaca yang sama dan mungkin hama yang sama. Kurang lebih suasana emosi hatinya itu betul-betul dia hancur sama seperti petani yang pertama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di gambar berikutnya. Mungkin agak kecil, wajah nggak begitu kelihatan. Saya sedang membawa Bapak Ibu Saudara untuk berimajinasi. Petani yang kedua itu mengalami hal yang sama, tetapi dia tidak menyesalinya berlarut-larut. Dia 2 hari kemudian, dia kemudian kembali bekerja, dia mencangkul tanahnya, dia mulai menanam benihnya, dia kemudian mengairi, dia kemudian mulai memupuk. Saudara perhatikan, yang satu meratap, menangisi, tetapi yang satunya kembali bangkit, kembali bekerja, kembali untuk melakukan banyak hal. Saudara, petani yang pertama sampai sudah hanya karena terus meratap, dia akan mengalami hal yang sama. Tetapi petani yang kedua ketika kemudian dia bangkit kembali, dia enggak menyerah, dia akhirnya berhasil menuai panen. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang sekarang ini di dalam dua suasana hati yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyimak juga pastinya mendapatkan gambaran imajinasi yang betul-betul senada. Ada emosi-emosi yang sekarang ini melanda kita di tengah kesulitan hidup.
Tetapi proses yang terus Bapak Ibu Saudara nanti jalani itu menjadi proses yang akan berbeda kalau kita melihat dua tokoh dari petani tadi. Dan rasa-rasanya itu juga mewakili mungkin ada sebagian di antara kita yang terus bangkit kembali, yang berusaha, yang tidak menyerah. Dan saya meyakini ada banyak teman-teman di sini yang berusaha untuk bangkit dan tidak menyerah. Di dalam kehidupan yang sama kita beberapa waktu yang lalu kemudian melihat, menyaksikan, menyimak kisah daripada salib. Bukan hanya sentralnya kepada Kristus, tetapi juga kita melihat ada banyak orang-orang termasuk murid-murid Yesus yang ada di sana yang kemudian diproses oleh Tuhan demikian rupa. Ketika kemudian melihat ada banyak hal yang menakutkan terjadi di dalam kehidupannya. Petrus diproses menjadi pribadi yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan Petrus mengalami banyak hal. Kalau yang dulu perhatikan Petrus itu sosok yang terus menggantungkan hidup pada kekuatannya sendiri. Dengan latar belakang nelayan yang begitu bagus, saya meyakini nama besar Petrus cukup disegani oleh kalangan nelayan pada waktu itu. Petrus dikenal sebagai orang yang ulet, yang memperhatikan keluarga, yang mencintai keluarganya. Makanya ketika mertuanya sakit, Petrus berupaya untuk menarik Yesus melawat rumahnya. Saudara, meskipun hal-hal seperti ini ada di dalam bayangan Petrus, kalau seandainya saya mengikut Yesus, saya pastinya mengalami hal-hal yang lebih besar daripada yang sekedar saya alami sekarang. Kalau sekarang saya mendapati diri adalah menjadi nelayan cukup sukses. Tetapi kalau saya bersama dengan Yesus, pastinya saya akan mendapatkan kekuasaan, saya akan mendapatkan ketenaran, saya akan berlimpah dengan materi. Betul nggak sih? Rasa-rasanya itu harapan Petrus. Kalau saya menyimak pembelajaran Petrus dari Markus itu luar biasa. Saudara kalau tertarik tentang tokoh Petrus, baca itu Markus. Saudara akan perhatikan bersama tentang tokoh Petrus itu. Begitu luar biasanya dia. Tetapi fakta tidak kemudian menunjang harapan-harapan itu. Ending dari semuanya Petrus diberikan label murid yang gagal, murid yang tidak setia, murid yang tidak baik. Realita ini mungkin bagi sebagian besar di antara kita ketika melihat banyak kegagalan, kita cukup pesimis. Orang-orang yang kenal dengan kita mungkin bukan rangkul kita tetapi justru menjauhi kita, betul nggak? Tetapi respon Yesus menjadi orang yang paling dekat dengan Petrus. Yesus peduli. Yesus penuh kasih merangkul dia. Memberikan perhatian khusus. Memberikan agenda pribadinya untuk pemulihan kehidupan Petrus. Saudara, itu yang dilakukan oleh Allah kepada saudara dan saya juga. Nah, kita mau belajar bagian bagaimana cara Allah menguatkan dan meneguhkan kita melalui agendanya. Saudara, yang pertama sekali ketika Allah itu menguatkan dan meneguhkan kita, ayat ke-15 jelas di sana dikatakan, lalu Allah datang secara pribadi kepada Petrus dan merangkulnya. Saudara perhatikan, sesudah sarapan, ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Saudara, hal yang paling utama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat muridnya mengalami kegagalan bukan benci.
Dia bukan membuangnya, tetapi Yesus penuh kasih, dia menyapa, dia menerima kembali, dan bahkan dikatakan dia ngajak sarapan Petrus. Saudara, ada orang yang mengkhianati saudara, saudara bisa nggak ya seperti itu? Saya bisa nggak ya? Saya nggak usah menunjuk saudara deh ya. Saya sekarang berkata kepada diri saya sendiri, saya bisa nggak ya? Saya tidak usah berbicara tentang orang lain. Saudara sendiri, ya, itu kan satu rahim, betul nggak sih? Lahir dari ibu yang sama, dari benih yang sama. Tetapi kadang ketika hati yang tersakiti, saudara, bisa nggak sih kemudian kita melakukan sebagaimana Yesus, tidak membenci, tidak membuangnya, tetapi datang secara pribadi, menerima kembali, mengajak semuanya seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan Yesus dipertontonkan di sana, apakah kita bisa? Barusan kemarin nih, saya masih ingat bagaimana dia mengkhianati saya. Tetapi pengalaman Tuhan Yesus yang dikhianati, dipertontonkan bagaimana feedbacknya luar biasa. Dia tidak seperti bayangan kita. Kasih Tuhan menolong Petrus, kasih Tuhan itu kemudian menghampiri Petrus. Dia mencari secara pribadi. Saudara, saya mengalami kurang lebih fragmen seperti ini. Saya ngomong fragmen itu adalah pecahan sedikit. Saya pernah bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara, saya benci, saya mengalami kebencian yang amat sangat dengan saudara saya sendiri. 4 tahun gak cakapan, satu tempat tidur, 4 tahun gak cakapan. Lalu Tuhan itu mengizinkan di saat 2 hari sebelum dia dipanggil Tuhan. Tuhan mempertontonkan rekonsiliasi itu. Satu kali dia membawakan kunci motornya yang baru, dia ngomong, "Ton, kamu mau pinjam motorku enggak? Ini ada kunci, ini ada STNK." Saya kaget. Biasanya kalau panggil saya, "Heh," gitu ya, "Heh," gitu. Dia nggak mau panggil nama, benci soalnya. Saya juga benci sama dia. Saya panggil "Heh" juga. Tapi dia panggil nama saya Ton. Kaget luar biasa, dan saya bilang, "Ya, kenapa? Kamu gak pakai?" "Enggak." "Betulan?" "Iya." "Bensin juga sudah penuh, pakai aja." Saudara, saya liburan 2 hari pakai motornya tanpa pernah komplain. Yang dulunya dia itu amat sangat gak suka kalau barang-barangnya saya pakai, hari itu betul-betul dia mengasihi saya. Saudara, saya tidak tahu pengalaman setiap Bapak Ibu Saudara tentunya berbeda. Ketika ada banyak hal-hal, orang mengalami banyak kegagalan, kita seringkali dengan ego kita merasa, "Aduh, orang gagal susah deh. Buang aja, gak usah didekati. Nanti sialnya masuk ke kita." Tapi Yesus enggak. Yesus mencari Petrus. Yesus tidak membuangnya. Dia enggak memandang Petrus sebagai orang yang gagal atau produk gagal. Kalau diistilahkan dengan produk barang, gagal, reject, pasti nggak ada harganya, betul? Pasti harganya akan turun. Biasanya dijual sale 100, karena ini reject, banyak cacatnya, dijual cuma 50%. Kita nggak kebangetan kayak gitu. Tuhan kita nggak seperti itu. Pengalaman perjumpaan dengan Allah yang luar biasa itu membuka hatinya Petrus. Respon yang luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana, Petrus begitu terbuka kepada Yesus,
Petrus begitu luar biasa meresponi setiap pertanyaan-pertanyaan Yesus, dijawab dengan hati, kesadaran penuh, bukan hanya bicara tentang emosinya yang seringkali meledak-ledak. Kita lihat perjalanan Petrus mengikut Yesus, bukankah dibuktikan seperti itu dibandingkan murid yang lain. Saya ini palsinya akan di depanmu ya Tuhan. Siapapun yang nanti mengkhianatimu, saya enggak ya Tuhan. Dan itu dinyatakan dengan dia mengiris telinga dari pengawal atau dari pelayan dari imam-imam yang sedang menangkap Yesus. Saudara, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya kalau saudara sudah dilawat Tuhan, ketika saudara dan saya dilawat oleh Tuhan, ketika menyadari hidup saya ini kotor, hidup saya ini gagal, maka sesungguhnya ketika ada Tuhan yang merangkul kita, harusnya ada respon yang lebih positif, bukan? Petrus kemudian menuangkan semuanya dengan pembicaraan intim. Apa yang dilakukan Petrus itu juga senada yang dialami oleh Paulus. Di dalam Filipi 3:12 Paulus mengungkapkan ada respon aktif dari dia ketika menemukan Tuhan. Saudara, respon aktifnya apa sih? Saudara yang sudah diterima Tuhan dan saya, yang ditebus pada waktu kita sedang terus melakukan dosa, harusnya saudara berdekat dan saya rindu mendengar firman, menyapa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya pikir itu respon yang bagus. Saudara, indikator Allah melawat kita itu adalah kita harusnya merasa jijik terhadap dosa. Saudara harus merasa rindu terus dekat kepada Tuhan. Saudara harus kemudian menyediakan waktu-waktu khusus. Saudara harus terus berkomitmen hidup kudus. Saudara, sebetulnya ini gak asing kan? Hal-hal seperti ini tuh indikator kalau Allah sudah melawat kita. Paskah yang kita terus peringati tiap tahun, coba dilihat dari indikatornya. Kalau kemudian Paskah itu kita peringati, kita ingat, kita bukan hanya ingat saja, tetapi ada satu fase hidup, fragmen itu betul-betul tinggal. Kita harusnya merasa terus jijik terhadap dosa. Rindu dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu saudara, apakah saudara semua mengalami bagian ini? Fase ini fase penting. GBAB udah jalan berapa tahun nih? 4 tahun, 5 tahun. Mungkin bagi kita sebagian besar mulai sudah loyo, sudah GBAB terus. But firman Tuhan gak pernah gagal. Saudara, hal yang kedua, bicara tentang bagaimana Allah itu menguatkan dan meneguhkan, maka Allah bukan hanya datang secara pribadi, tetapi Allah juga menolong, membangun kembali pondasi komitmen kita di hadapannya. Dalam banyak hal ketika ada banyak ketakutan,